grace, your love. Now we are going to study. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Okay, students, now we are going to start our study religion review pelajaran 11 sampai dengan pelajaran 13. Okay. Tujuan pelajaran belajar tentang berkarya untuk Tuhan dan sesama. Maka kalian tahu di dalam Alkitab Perjanjian Lama di Kitab Kejadian, Tuhan perintahkan manusia dan Tuhan ciptakan manusia untuk berkarya. Dalam Perjanjian Lama pertama sekali manusia diciptakan untuk berkarya, yaitu beranak cucu, menjaga, melestarikan, dan mengusahakan alam. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah dan untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam karyanya di tengah-tengah dunia ini. Adam dan Hawa di Taman Eden mengusahakan Taman Eden di dalam ketaatan penuh menaati perintah Allah. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga mengatakan manusia berkarya. Bagaimana manusia berkarya? Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berkarya dalam perumpamaan tentang talenta itu, Tuhan mempercayakan setiap talenta kepada setiap orang dengan berbeda dan harus mengusahakan dan mengembangkannya. Berarti kita berkarya bagi Tuhan dan sesama dengan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu potensi yang ada di dalam diri kita kembangkan untuk pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 juga mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau untuk berkarya. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia. Jadi, kita berkarya, kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah diselamatkan. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, Adam dan Hawa, mereka bekerja di Taman Eden karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, jatuh ke dalam dosa, ditebus oleh Kristus. Jadi, kita melakukan segala pekerjaan baik kita dengan karya kita karena kita sudah diselamatkan. Jadi berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ditebus dari dosa. Oke. Saya di dalam berkarya secara percuma atau secara cuma-cuma kita menerima karunia dari Allah. Dan karunia setiap orang berbeda satu dengan lain untuk dapat saling melengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk pelayanan jemaat. Bahasa roh dan mengartikan bahasa roh. Dan roh penguasaan diri ada kaitannya dengan mengartikan atau menafsirkan bahasa roh. Jadi di dalam berkarya kita harus menunjukkan 9 buah roh itu di dalam kehidupan kita. Dengan berkarya
kita menyatakan buah roh di dalam kehidupan kita dan sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Apa perbedaan? Karunia itu semuanya diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk kepentingan orang lain. Jadi karunia rohani bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan tujuan karunia rohani untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi karunia rohani dan talenta itu pemberian dari Allah. Oke. Seperti tadi karunia iman, itu hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi kalau talenta itu diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Karunia rohani untuk orang percaya saja. Nah, orang-orang Kristen berkarya untuk Tuhan tidak terbatas dalam pelayanan di gereja saja. Jadi setiap orang Kristen berkarya di dalam keahliannya. Misalnya dia ahli di dalam ekonomi, hukum, militer, di mana dia ahli, di situ dia berkarya untuk Tuhan dan sesama. Lalu sesuai dengan profesinya, pekerjaannya dia memuliakan Tuhan dan sesama, memuliakan Tuhan di dalam profesinya. Lalu mengembangkan karunia dan potensi yang ada untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena biasanya pohon ara itu akan ada buahnya setiap saat. Kalau pada musimnya buahnya akan sangat banyak. Kalau tidak pada musimnya, dia harusnya tetap akan ada buahnya walaupun tidak banyak sekali. Makanya ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara itu tidak menghasilkan buah, dia mengatakan terkutuklah pohon ara dan dia dikutuk menjadi kering dan tidak menghasilkan buah. Artinya apa? Yang mempermuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan menghukum. Kenapa Tuhan hukum? Karena Tuhan percayakan karunia dan talenta kepada setiap orang, khususnya karunia rohani kepada setiap orang percaya. Maka setiap orang percaya harus berkarya bagi Tuhan dan sesama sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Buah bagi Tuhan dan sesama. Jadi Yeremia adalah imam Israel yang hidup dan bekerja di Yerusalem pada dekade-dekade terakhir kerajaan selatan Yehuda. Dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk atas pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan dia bahkan meramalkan bahwa kerajaan Babel akan datang sebagai hamba Allah
untuk mendatangkan keadilan atas Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan sayangnya, nubuatan itu menjadi kenyataan. Yeremia hidup dalam pengepungan dan kehancuran Yerusalem dan menjadi saksi terjadinya pembuangan. Nah, kitab ini hadir dengan cara yang sangat menarik. Pasal 36 mengatakan bahwa setelah 20 tahun Yeremia berkhotbah di Yerusalem, Tuhan memanggilnya untuk mengumpulkan semua khotbah, puisi, dan esainya dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Yang Yeremia lakukan dengan mempekerjakan juru tulis bernama Baruk yang menuliskan dan mengumpulkan semua materi ini ke dalam sebuah gulungan kitab. Nah, Baruk juga mengumpulkan banyak kisah tentang Yeremia dan dia menghubungkan semua bagian itu bersama-sama. Jadi inilah mengapa kitab ini dibaca seperti sebuah antologi, kumpulan koleksi-koleksi. Semuanya disusun untuk menyuguhkan nabi ini sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Kitab ini diawali dengan Tuhan yang memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, dan dia diberi panggilan ganda. Dia akan menjadi nabi bagi Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Dan kata-katanya akan mencabut dan merobohkan, tapi juga membangun dan menanam. Dengan kata lain, dia akan melayangkan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun dia juga membawa sebuah pesan harapan untuk masa depan. Nah, pembukaan ini dengan sempurna merangkum bagian besar pertama, bab 1 sampai dengan 24. Ini adalah kumpulan tulisan Yeremia sejak sebelum masa pembuangan. Dan pokok bahasanya adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar semua persyaratan kesepakatan yang mereka buat yang tertulis di dalam Taurat. Dan dalam berbagai cara, mereka telah mengadopsi pemujaan terhadap semua dewa Kanaan, membangun kuil berhala di seluruh negeri. Dan Yeremia mengembangkan metafora penyembahan berhala sebagai persinahan dan menggunakan bahasa pelacuran, seks bebas, dan ketidaksetiaan untuk menggambarkan bagaimana Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada allah-allah lain. Yeremia juga berulang kali melayangkan tuduhan terhadap para pemimpin Israel, para imam, raja-raja, nabi-nabi lainnya, semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan perjanjian yang memiliki akibat yang tragis, ketidakadilan sosial yang merajalela. Orang-orang yang paling rentan di masyarakat Israel yaitu para janda, anak-anak yatim piatu, para imigran semuanya dimanfaatkan, yang secara nyata-nyata hal ini melanggar hukum Taurat. Dan para pemimpin Israel tampaknya tidak peduli. Pasal terbaik yang menggambarkan semua hal ini adalah pasal 7, yang disebut khotbah Yeremia mengenai bait suci. Orang Israel datang untuk menyembah Tuhan mereka di bait suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar bait suci, mereka menyembah Allah lain. Dan beberapa bahkan mengadopsi praktek pengorbanan anak Kanaan yang mengerikan. Maka Yeremia menyampaikan pengumuman yang tidak biasa. Allah Israel akan datang dalam penghakiman, dia akan menghancurkan bait sucinya sendiri dan menghukum Israel dengan mengirim musuh dari utara. Ini adalah pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem. Dan saat kita terus membacanya, kita akan menemukan bahwa Yeremia sedang berbicara tentang kerajaan Babel yang hebat. Jadi ini semua mengarah pada sebuah transisi di pasal 25. Israel belum berbalik kepada Allah mereka. Jadi pada tahun pertama Raja Baru Babel, Nebukadnezar, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumumkan bahwa tentara Babel yang sedang menuju ke Israel dan daerah sekitarnya untuk menaklukkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan selama 70 tahun. Dia membandingkan Babel dengan piala berisi anggur, diisi sampai penuh dengan murka Tuhan terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala Israel. Dan Tuhan akan membuat Israel dan bangsa-bangsa minum dari piala ini. Nah, pasal ini adalah kunci rancangan buku ini karena semua yang terjadi selanjutnya akan berfokus pada serangan Babel yang akan dilancarkan. Pertama terhadap Israel di pasal 26-45 dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain di pasal 46-51. Bagian tentang Israel pertama berisi kisah tentang bagaimana Yeremia memohon kepada Israel untuk berbalik kepada Allah. Bagaimana dia memperingatkan mereka sampai detik terakhir, namun para pemimpin Israel terus menolaknya. Bagian ini diakhiri dengan kumpulan besar kisah tentang bagaimana Yerusalem dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh Babel. Dan tentang bagaimana Yeremia dianiaya sepanjang waktu dan akhirnya diculik lalu dibawa secara paksa ke Mesir oleh sekelompok pemberontak Israel. Nah, di bagian tengah ini, di antara semua kisah kelam tentang bencana dan penghakiman ini, ada kumpulan pesan pengharapan Yeremia tentang masa depan Israel. Jadi Yeremia menangkap ramalan Musa bahwa setelah bangsa Israel melanggar perjanjian dan pergi ke pembuangan, baca Ulangan 30, Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Sebaliknya, dia akan memperbarui perjanjiannya dengan mereka dan mengubah hati mereka. Yeremia mengembangkan janji ini dengan berkata bahwa suatu saat Allah akan menuliskan hukum Taurat bukan di atas loh batu, melainkan di hati umatnya sendiri. Allah akan memulihkan pemberontakan bangsa Israel, sehingga suatu hari nanti mereka benar-benar dapat mencintai dan mengikuti Allah sepenuhnya. Sehingga suatu hari nanti Israel akan kembali ke tanah perjanjian.
dan Mesias dari garis keturunan Daud akan datang. Dan saat itulah semua bangsa akan mengenal Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Jadi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa meskipun Israel telah murtad, Allah tidak akan membiarkan dosa bangsa Israel menjadi sebuah akhir. Sebaliknya, kesetiaannya sendiri akan membawa pemenuhan janji-janjinya, bagaimanapun caranya. Selanjutnya, kita akan menemukan kumpulan besar puisi tentang bagaimana Tuhan akan memakai Babel untuk menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Israel, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Edom, Amon, Damaskus, Hasor. Dan yang mengejutkan adalah puisi-puisi yang paling panjang diletakkan di bagian paling akhir, dan semuanya berisi tentang penghakiman Tuhan atas Babel. Jadi meskipun Tuhan memakai bangsa ini untuk menjalankan keadilannya, Ia tidak mendukung kekerasan dan penyembahan berhala mereka. Jadi Babel juga akan berada di bawah standar keadilan Tuhan. Maka Yeremia mencela kesombongan dan ketidakadilan bangsa ini juga. Nah, Babel adalah bangsa yang sangat besar dalam puisi-puisi ini. Dan ini mengingatkan kita pada gambaran Babel dari Kejadian pasal 11. Babel menjadi gambaran sebuah bangsa yang memberontak. Dalam pengagungan kekayaan dan perang mereka, Tuhan akan menyerahkan bangsa ini ke dalam kehancurannya sendiri. Kitab ini diakhiri dengan sebuah kisah dari bagian akhir kitab 2 Raja-Raja. Di situ diceritakan tentang serangan terakhir Babel atas Yerusalem. Bagaimana mereka menghancurkan tembok kota dan membakar bait suci dan membawa orang-orang ke pembuangan. Kisah ini menunjukkan bagaimana peringatan Yeremia tentang penghakiman dari pasal 1-24 digenapi. Tapi kemudian, pasal ini diakhiri dengan sebuah kisah pendek tentang Raja Israel yang tertawan, yaitu Yoyakin, yang merupakan pewaris keturunan Daud. Dan Raja Babel membebaskannya dari penjara dan menunjukkan belas kasih kepadanya serta mengajaknya untuk makan di meja raja selama sisa hidupnya. Dan begitulah kitab itu berakhir. Jadi, ini adalah secercah harapan. Dan ini mengingatkan akan janji Yeremia di pasal 30-33. Tuhan tidak melupakan umatnya atau janji akan datangnya raja yang akan datang dari garis keturunan Daud. Jadi meskipun kitab ini mengandung sejumlah besar peringatan dan penghakiman, bagian penutupnya diakhiri dengan sebuah catatan harapan untuk masa depan. Dan itulah isi kitab Yeremia.